Sering kena stop loss padahal sudah lama belajar BBMA. Nah, bingung juga kapan waktu yang tepat untuk entry di setup re-entry. Tenang, di video ini kita bakal coba bahas cara paling akurat buat menentukan re-entry yang benar dalam BBMA Om Ali. Halo semua, selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini kita akan sharing-sharing kembali berkenaan dengan BBMA Om Ali. Nah, sesuai dengan salah satu pertanyaan yang masuk dari teman kita. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman kita yang lain agar teman-teman kita yang lain bisa belajar juga bersama kita secara gratis. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Tapi sebelum kita lanjutkan dengan pembahasan, Mimin ada satu informasi yang sangat menarik, tentunya akan bermanfaat untuk kita semua. Mari sejenak kita simak dulu informasi berikut ini. Selamat datang di XM. Dapatkan welcome bonus dan trading dengan modal yang lebih. Promo reguler ini memberikan bonus deposit yang langsung ditambahkan ke akun trading Anda, memberi Anda modal lebih untuk bertrading. Berlaku untuk semua klien tanpa terkecuali. Dapatkan bonus terus-menerus hingga 5.000 US dollar dengan deposit mulai hanya dengan 5 US dollar saja. Semakin besar deposit Anda, semakin besar bonus yang Anda dapatkan. Begini cara klaim bonusnya. Pertama, login ke akun XM Anda. Kedua, lakukan deposit. Ketiga, bonus otomatis akan ditambahkan ke akun Anda setelah deposit berhasil. Jadi, tunggu apa lagi? Trading dengan modal yang lebih hanya di XM dan maksimalkan keuntungan Anda sekarang juga. Klik link yang ada pada deskripsi dan mulai trading dengan modal yang lebih. Oke, itu dia informasinya. Semoga dapat diambil peluang dan manfaat yang ada. Dan sekarang mari kita lanjutkan ke pertanyaannya. Nah, di sini kita baca dulu pertanyaan dari teman kita, yaitu Bang Ridwan. Oke, di sini pertanyaannya, Bang Zul, terima kasih atas sharingnya, mudah dimengerti, tapi saya masih ada kendala, Bang. Tolong bantu saya. Sering kena stop loss dan bingung kapan waktu yang tepat untuk entry. Bagaimana cara paling akurat buat menentukan re-entry yang benar dalam BBMA Mali? Terima kasih Bang, maaf kalau banyak tanya. Gak apa-apa ya, malu bertanya sesat di jalan, itu kata orang dulu ya. Kalau orang sekarang malu bertanya mutar-mutar ya. Oke, nggak apa-apa, kita coba jawab secara bertahap ya, berkenaan dengan re-entry yang lebih akurat. Oke, kita buka chat terlebih dahulu dan di sini kita lihat dan kita berada di pergol yang naiknya luar biasa ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut ataupun sebelum kita menjawab pertanyaan teman kita, alangkah lebih baiknya kita kembali dulu ke asasnya ya. Yang mana apa itu re-entry di dalam BBMA? Ya, buat teman-teman mungkin yang sudah lama ataupun yang masih baru masih sering mendengar kata-kata re-entry. Nah, di dalam teknik BBMA, re-entry adalah setup terbaik untuk kita masuk ke dalam market setelah momentum terjadi. Nah, re-entry memang berlaku setelah arah kukuh dan setelah momentum. Ya, hanya ada dua, re-entry akan berlaku setelah sinyal arah kukuh ataupun setelah sinyal momentum. Tapi di antara kedua ini, mana yang lebih kuat potensi re-entry itu yang kuat? Ya, tentunya setelah momentum. Kenapa? Karena momentum adalah yang membawa pergerakan market. Dan
Kebiasaannya setelah ada sinyal barulah ada setup re-entry. Kemana setupnya biasanya akan kembali? Yaitu ke MA5, MA10 ataupun ke kawasan mid BB. MA5, MA10, MA5, MA10 atau kadang-kadang dia sampai ke mid BB. MA5, MA10, MA5, MA10, MA5, MA10 dan kadang-kadang mid BB. Nah, kalau re-entry ini diikuti strukturnya dengan benar, maka ini bisa jadi titik entry yang sangat-sangat low risk dan high reward. Ya, nah kita tahu re-entry akan berlaku setelah ada arah kukuh dan re-entry akan berlaku setelah momentum. Tetapi yang akurat, yang lebih kuat kekuatannya adalah berlaku re-entry setelah momentum. Nah, itu sudah kita jawab sekilas tentang re-entry yang lebih akurat, yang lebih kuat daripada sinyal arah kukuh. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara kita menentukan ataupun mengenal ciri-ciri itu re-entry yang valid? Nah, biar nggak salah entry, kita perlu mengenal 3 hal untuk masuk di re-entry supaya kekuatan dan probabilitas daripada re-entry itu kuat. Ya. Nah, pertama, harga atau price harus kembali ke kawasan MA5, MA10 atau kembali ke kawasan mid BB. Kenapa? Karena re-entry terbentuk setelah sinyal. Jadi harga harus kembali ke MA5, MA10 ataupun mid BB. Sebab kawasan tersebutlah yang menentukan kita untuk entry. Kalau harga masih jauh dari MA, maka tunggu dulu. Jangan terburu-buru untuk entry. Ya, karena kita akan terkena. Ya, maka di dalam BBMA pun slogannya adalah sabar, sabar, sabar. Oke. Kemudian setelah market kembali ke kawasan MA5, MA10 ataupun kawasan mid BB, apa yang perlu kita buat? Maka kita tunggu ada satu candlestick yang reject ataupun menyentuh kawasan MA5, MA10 ataupun mid BB. Ya, harus menyentuh MA5, MA10 ataupun mid BB dan kembali kepada ciri-ciri re-entry. Candle close tidak boleh melepasi MA5, MA10 ataupun mid BB karena apabila dia close akan menjadi re-entry yang terbatal. Contoh seperti ini, ada momentum, dia naik close melepasi, maka terbatallah re-entry. Dan ini kalau kita hanya melihat kepada satu time frame. Oke, poin ketiga, konfirmasinya ada di time frame yang lebih kecil. Ketika price atau harga kembali ke kawasan re-entry, yaitu di kawasan MA5, MA10 ataupun kawasan mid BB, maka di time frame yang lebih kecil harus kita cek apakah di sana minimal ada arah kukuh yang searah dengan time frame pertama ataupun ada momentum yang memvalidkan setup re-entry itu. Misalnya kalau ini H4, maka kita akan mencari konfirmasinya di time frame ketiga, yaitu kalau ini H4, maka dia harus kita cari di M15. Ini contoh kawasan re-entry setelah arah kuku dan ini setelah momentum. Kita kembali ke time frame yang lebih kecil dan kita lihat di kawasan ini sekurang-kurangnya ada konfirmasi minimal adalah arah kukuh. Ya, minimal arah kukuh. Lebih bagus kalau momentum sebab momentum adalah yang memvalidkan setup re-entry di time frame pertama. Oke, kita bisa lihat ini kawasannya terlalu panjang kita tandain. Kita juga bisa melihat marketnya sideways di time frame ketiga. Ya, tapi kita tetap boleh masuk menunggu sekurang-kurangnya arah kukuh dan lebih selamat adalah menunggu momentum.
Nah, di sini bisa lihat perbedaannya ya. Kalau re-entry di mid BP kebiasaannya sideways itu agak panjang di time frame ketiga. Dan kalau kita mencontohkan re-entry yang gagal, contohnya di sini kita contohkan re-entry yang gagal ya. Tadi re-entry yang valid dari arah kukuh dan dari momentum. Sekarang kita cek juga re-entry yang terbatal. Di sini ada satu contoh re-entry yang terbatal ya setelah berlakunya momentum. Nah, ini kalau kita hanya berfokus kepada time frame H4 saja. Nah, di sini ada momentum, di sini kawasan re-entry. Kita lihat di time frame ketiga apa yang membatalkan re-entry tersebut. Nah, di sini ya. Di sini kita tandai warna merah ya. Biar atau warna biru biar ada perbedaan. Nah, warna biru kita kembali ke time frame ketiga. Kemudian kita lihat. Nah, di sini kelihatan ya. Apakah ada dukungannya? Tidak ada. Arah kukuh pun tidak ada di time frame ketiga. Apalagi momentum. Arah kukuh saja tidak ada, maka dia ada potensi untuk kekuatan re-entry dukungan dari time frame pertama belum ada ya. Di sini kalau kita lihat juga ya, kita perhatikan di time frame ketiga. Ini juga sering sekali kita bahas ya. Kalau teman-teman mau memperhatikan dan mau sedikit mengkaji lebih dalam, akan mendapatkan sesuatu potensi yang mana cara kita melihat re-entry itu akan berpotensi lemah ataupun potensi terbatal ada. Nah, di sini apa di sini kurang kelihatan ya, kita ganti background. Nah, apa yang mesti diperhatikan ketika potensi re-entry ini terbatal? Lihat ya, lihat baik-baik. Ada momentum break 550. Oke, kemudian market jalan 550 bersilang dengan mid BB. Nah, saat itu dia reject di kawasan mid BB bersama 550. Ini salah satu golden setup di time frame ketiga. Ya, kalau posisi seperti ini, sebagusnya kalau kita mau sell, sebaiknya kita menunggu momentum yang berlawanan. Untuk kita follow re-entry time frame pertama. Karena di sini ada dukungan untuk kenaikan. Kemana destinasi momentum time frame ketiga? Ke top BB H1. Ya, di sini ada arah kuku re-entry ke top BB. Oke, sesampainya di top BB, kembali lagi terjadi hal yang sama. Memang di sini tiada momentum, tapi kita lihat E550 bersilang dengan mid BB. Dan kemudian E550 berada di luar BB. Menandakan pada saat itu re-entry sell sudah beralih ke re-entry buy. Jelas ya, yang mana yang valid dan terbatal sudah kelihatan kalau kita melihat dukungan pada time frame yang lebih kecil. Nah, sebab itu Mimin juga ada share ya di Telegram ya berkenaan dengan entry di sini. Nah, itulah sebabnya kita butuhkan validasi setup re-entry agar kekuatannya, keakuratannya bisa kita dapatkan. Kemudian kesalahan umum saat entry di re-entry. Nah, banyak trader yang sering salah entry karena 3 kesalahan ini. Ya, pertama, entry tanpa konfirmasi. Contoh entry tanpa konfirmasi seperti kita di awal-awal belajar BBMA. Ada momentum ataupun sinyal ataupun CSAK datang sentuh langsung hentak sell. Tahu-taunya terbatal. Nah, ini kesalahan yang umum. Kalau nggak ada rejection ataupun dukungan di time frame ketiga, maka berpotensi setup ini akan terbatal. Kedua, entry di market sideways. Nah, ketika re-entry itu terbentuk di time frame H4, tapi dalam keadaan sideways, kita tidak melihat satu time frame di atasnya, itu juga potensi re-entry akan terbatal juga. Ya, biasanya sideways yang membentuk struktur seperti ini bertentangan dengan setup
di time frame atasnya. Contoh kalau seperti ini ada ciri-ciri market hilang volume, atau sebenarnya zona ini adalah re-entry di time frame yang lebih besar. Ya, kita masuk sel-sel di time frame bawah itu hanya sebagai counter trend. Dan ketika ada sinyal pun walaupun momentum keadaan market itu sideways, maka itu hati-hati karena itu kesalahan umum untuk kita mencari setup yang berlawanan dengan tren time frame besar. Namun pertanyaannya, apakah BBMA lebih cocok di market trending daripada market sideways? Atau gara-gara sideways re-entry itu sering gagal? Tidak juga sebenarnya ya. Tidak juga, tapi kita harus menggunakan di multi time frame. Kalau kita mengikuti multi time frame, kita akan paham misalnya harga tertinggi dan terendah. Contoh harga tertinggi dan terendah. Contoh di sini kawasan MA5, MA10 low, artinya di time frame bawahnya berada di low BB. Kalau MA5, MA10 high, dia akan berada di top BB. Ya, jadi di time frame bawah mau sideways mau tidak, selama kita mengikuti time frame besar, perjalanan time frame besar, maka kita bisa mengidentifikasi bahwa re-entry itu cocok walaupun dalam keadaan trending ataupun sideways. Nah, kuncinya ada di multi time frame. Kesalahan ketiga, terlalu cepat atau terlambat entry. Nah, kadang-kadang kita entry terlalu cepat tanpa menunggu konfirmasi. Nah, jangan terburu-buru untuk entry. Tunggu harga benar-benar berada di kawasan re-entry. Ya, berada di kawasan re-entry. Ingat apa kata Cik Gurohi bilang. Ya, pernah ingat mungkin teman-teman kalau lupa bisa nonton video Cik Gurohi. Cik Gurohi pernah bilang jangan terburu-buru untuk entry. Sebab tidak entry nggak rugi. Dan entry belum tentu untung. Ya, jadi kalau belum sampai di kawasannya tidak perlu terburu-buru untuk entry. Sebab entry kita belum tentu untung. Ya, jadi sebaiknya kita tunggu berada di zona re-entry yang sudah ada konfirmasi. Kemudian terlambat untuk entry. Kadang-kadang kita terlambat mengejar. Mengejar contohnya ada contohnya di sini ada re-entry, kita tidak sempat entry, sudah di pucuk, kita entry. Tiba-tiba market terjun balik. Ya, maka kita pun terkena. Terlalu cepat entry terkena, terlalu lambat pun terkena. Ya, apalagi kalau kita hanya melihat di satu time frame. Contoh, karena biasanya kalau Mimin pribadi pun dulu, kalau modal-modal $100, paling anti melihat time frame daily ke atas. Pasti akan sering dilihat H4, H1, M15, M5, bahkan sampai ke M1. Tidak pernah mau melihat daily ke atas. Nah, itu penyakit yang sering kita akan sering loss dan MC. Kenapa? Karena H4 ke bawah itu sebenarnya itu minor trend. Ya, itu minor trend. Jadi dia akan ikut balik ke setup daily ke atas. Sebab daily ke atas itu kekuatan re-entry-nya lebih kuat daripada time frame kecil. Dan itu kesalahan umum yang dilakukan oleh trader BBMA. Nah, secara keseluruhan berkenaan dengan pertanyaan teman kita, bagaimana cara paling akurat buat menentukan re-entry yang benar dalam BBMA? Tadi kita sudah bahas, tetapi kalau mau kekuatan yang lebih kuat, ya, lebih kuat nih, lebih kuat daripada yang biasa. Ya, kan re-entry hadir dari CSHK dan momentum. Paling kuat tunggu re-entry ya setelah momentum. Tunggu re-entry setelah momentum dan cari konfirmasi di time frame ketiga, maka entry-entry tersebut adalah entry-entry yang kuat yang akan berpotensi menjadi re-entry zone zero loss. Ya, jadi itu re-entry paling kuat yang terjadi setelah momentum. Nah, re-entry juga bisa diambil kalau misalnya kita lebih sabar lagi, misalnya kita hanya akan entry ketika re-entry pertemuan mid BB dan di time frame ketiga setelah ada momentum. Itu kembali ke filter.
Kalau kita punya beberapa akun, kita bisa masuk misalnya entry pertama kita di MA5, MA10, udah cukup. Akun kedua kita fokus entry di area re-entry. Jangan satu akun dihentak semua. Kita tidak bisa melihat progres daripada risiko di satu akun itu. Jadi kalau kita punya beberapa akun, kita bisa filter. Satu akun kita hanya akan masuk di re-entry MA5, MA10. Satu akun lagi kita akan fokus kepada re-entry di pertemuan MINT-BB saja. Seperti itu. Jadi jangan satu akun di situ semua, di situ full margin, di situ intraday, di situ swing. Nah, itu bisa merusak trading plan kita. Karena terkadang ya saya Mimin pribadi dulunya hal yang paling sulit dalam trading adalah untuk cut loss. Biasanya kalau kita loss kita akan tahan dan menjadi teknik harapan sampai MC. Nah, itu penyakit yang sangat susah untuk dibuang termasuk Mimin pribadi. Karena pada dasarnya kita cut loss itu sangat berat hati, teman-teman. Oke? Jadi semoga dengan video ini bisa menambah sedikit kepahaman buat yang bertanya dan buat teman-teman yang lain juga. Oke? Jadi itu dia cara paling akurat buat entry pakai setup entry BPMA. Nah, kalau teman-teman masih sering terkena stop loss, coba ikuti 3 tips yang tadi. Oke? Semoga ada perubahan dan sampai di sini dulu pembahasan kita supaya durasi tidak terlalu panjang. Jangan lupa di like kalau video ini bermanfaat, share ke teman-teman trader yang lain dan subscribe biar nggak ketinggalan strategi-strategi dan informasi dari sharing kita berkenaan dengan BBM Awamali. Oke, bila ada yang kurang jelas, tulis kolom komentar. Dan kalau mau terfilter lagi, teman-teman bisa hentak di link Saweria seperti yang dilakukan oleh Bang Ridwan. Kadang-kadang kalau di komentar dan Telegram, Mimin tidak sempat jawab karena pertanyaannya terlalu banyak. Jadi, ya kalau di Saweria ini lebih terfilter lah. Oke? Sampai di sini dulu pembahasan kita. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian dan mohon maaf juga jika suara video kita agak berisik karena kita lagi di bulan Ramadan tentunya ya. Ada orang yang lagi tadarus. Oke. Sampai di sini dulu. Selamat belajar, salam profit dan selamat mengkaji. Sampai jumpa di video-video yang akan datang.